Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Hai guys, waduh, banyak bet dah THR masuk. Oke, saya mau ritual dulu. Terima kasih atas nama Ishak, Lempong Nago, Artik, Begunaldika, dan Begunaldika lagi. Buset, gabut bet lubang nyawer 2 kali yang telah memberikan hasil rampokannya ke saya untuk ngepus dosa saya. Wow. Dan tanpa banyak cincau seperti cangkem wanita, mari kita gaskan. Film komedi berkedok religi ini dibuka dengan wanita bernama Della yang sedang melakukan laundry offline-nya sambil menghayal menjadi si Madun dengan menendang ember cuciannya. Karena ternyata si Della lagi asik-asik nonton Madun, begunal suaminya malah mengganti channel TV-nya dengan film Diego. Kelahiran kembalian warung, mana tahulah film Diego. Selesai mencuci, Della pun begitu senang karena film Madunnya ternyata masih tayang, apalagi sudah memasuki episode Messi si anak Betawi. Artinya apa Bang Messi? Nah, ketika iklan, Della pun melihat iklan dari salah satu ramuan obat anti gagal-gagal klub. Buset, ada alamat sama nomornya dong. Monggo yang punya pulsa silahkan bersilaturahmi. Alhasil karena cangkem si sales marketing ini berisi mantra wesi-wesi milik Samsudin, ya tentunya dong membuat otak si Della auto kepincut karena ia seketika mengganti cita-citanya dari pemain bola menjadi seorang apoteker versi Dajjal. Wow. Dimana besoknya Della pun menawari 2 minion pengangguran ini. Udah minion, pakai nganggur lagi, lengkap banget dah tuh hidup. Untuk mencari mes sebagai base camp Della untuk meracik obat. Dan setelah keliling universe, mereka pun akhirnya dapat rumah sebagai base camp. Lalu Della pun membagikan tugas ke para minion yang satu ini disuruh mengasah cangkemnya setajam silet untuk menjadi sales. Sedangkan yang satu ini disuruh mencari tutorial-tutorial di YouTube cara menyembuhkan penyakit dalam. Wow. Nah, besoknya mulailah si Della membeli beberapa gambar untuk pajangan di base campnya. Buset, cakra-cakra utama tubuh. Oh, ternyata si Della mau jadi shinobi medis toh. Namun ketika anaknya bernama Ica ini melihat kelakuan ibunya, Ica nggak nyangka ya ibu bener-bener mau lakuin ini bu. Ini tuh penipuan bu. Lah pengobatan kayak gitu bukannya ada. Nah mendengar itu tentunya sang ibu dengan potongan rambut mirip anak ini langsung marah-marah bahkan menyandra anaknya di dimensi Kamui. Di sisi lain, 2 minion si Della mulai belusukan ke warung Bu Judes karena ada 2 warga di sana yang sabis ditempeleng oleh istrinya sampai kepalanya tercenat-cenutkan bagaikan lagu Smash. Alhasil 2 begundal si Della ini pun mulai menyuruh warga ini berobat ke tempat Della dengan alasan mereka juga habis ditempeleng oleh istrinya, bahkan menggunakan beton sampai nyawanya lepas dari raganya. Tapi beruntung karena berobat ke ibu Della, nyawanya pun berhasil dipertemukan kembali dengan raganya. Jadinya warga yang mendengar tutur rahayu itu mereka pun mulai percaya, ya mungkin karena otaknya nol, karena bisa-bisanya bapak berbaju biru ini ke sana bahkan sampai membawa istrinya. Gila. Saya duluan ya, Bu, saya duluan. Iya, Pak. Lah, ini bapak tadi kan ketemu sama pegawai si Della ya? Masa dia nggak kepikiran nih orang kenapa bisa tiba-tiba pincang? Dan karena Della sudah kong kali kong dengan pegawainya untuk berpura-pura sembuh dari sakitnya, ya jelas dong para warga yang imannya mudah terasut ini semakin percaya kalau si Della mewarisi ilmu wesi-wesi milik Samsudin. Selesai mengobati karyawannya sendiri, Della pun tiba-tiba mengadakan ulangan dadakan padahal para warga di sana sudah mau terbenetkan. Alhasil karena para warga lupa membawa otaknya saat mau syuting, mereka pun menjawab dengan ngawur daripada mengulur waktu apalagi nyawa mereka sudah diambang penggeletan. Kemudian saat mengobati pasien, wesi-wesi. Della pun sampai terpental, tapi karena mentalnya begitu estetik, warga pun langsung memberinya banyak cuan. Wow, mudah sekali cari cuan. Hingga 1 tahun kemudian dari hasil pengobatannya, kini ia pun bisa membeli kipas angin ini. Tapi tetap saja walaupun sudah beli kipas angin, cangkem anaknya seperti biasa memberikan ceramahnya, sampai akhirnya ia dipindahkan lagi ke dimensi Kamui oleh si Della. Namun sebelum itu terjadi, Della pun mewawancarai anaknya terlebih dahulu apa mau bekerja sama GB Dosa dengan ibunya, karena kata Della, Lagian kalau mereka nggak berobat sama ibu, mereka juga akan pergi ke tempat alternatif lain. Sama aja kan? nah, the real GB Dosa. Daripada dosanya diambil orang lain, mending kita dulu dong ngambil dosanya.
Alhasil karena saking takutnya dibawa ke dimensi Kamui, Ica pun sampai tak sengaja menelan mic clip-on-nya yang kita bisa dengar suaranya. Hamba takut azabmu akan datang pada ibu hamba. Nah, kedengaran kan? Jadinya Della pun mulai kasihan dan tak jadi mengurung si Ica. Nah, setelah zaman Fir'aun sudah punah, akhirnya suami Della pun pulang setelah berhasil membantu Diego berpetualang. Tapi sayangnya ia terkagetkan karena pintu rumah dikunci, apalagi ia diberitahu kalau Della telah pindah ke rumah paling besar dan wow, murah banget karena terletak di atas gunung. Kala itu suami Della, ya sebut saja Rizky, mendatangi rumah itu. Buset, itu rumah apa hotel cuy, gede amat dah. Dan itu pun dilihat oleh Ica yang langsung memberikan pelukan hangat yang sangat mantap jiwa karena saking kangennya dengan bapaknya. Nomor HP bapak hilang. Gara-garanya HP Ica diambil sama ibu. Kok bisa HP diambil sama ibu, nomor jadi hilang? Lagian apa manfaatnya delete nomor suami? Nah, ketika masuk ke dalam, Della pun meminta jatah bulanannya, ya berupa uang bukan yang aneh-aneh, dan bisa-bisanya si Della malah berbacot ria karena uangnya begitu sedikit. Ya ampun mas, kok cuma segini sih? Gila, duit segitu banyak masih ngeluh bilang cuman segini. Ini nih, ciri-ciri woman yang belum pernah nonton film anak pinggiran, jadi lupa bersyukur. Kala itu merasa suaminya tidak berguna karena sudah aki-aki, jadi lupa password Esoyam, apalagi password polisi bayi agar bisa menilap uang rakyat. Alhasil si Della yang sudah kaya, ia pun berniat mengeluarkan suaminya dari kakaknya. Bisnis ini aku bangun dengan susah payah. Jadi mas gak usah atur-atur aku. Nah guys, kalau woman udah banyak uang, dia tuh nggak butuh cowok cuy. Tapi kalau cowok udah banyak uang, ya dia butuhin ya banyak cewek dong. Terlebih lagi saat malam hari, si Rizky pun batuk-batuk seperti ingin mengeluarkan biju dama dari mulutnya. Jadinya daripada Rizky memuntahkan proyektil segede gaban itu dan menghancurkan kamar Della, Della pun terpaksa mengaki Rizky dari kamarnya, menyuruhnya tidur di sofa jauh dari kehangatan pelukan si Della. Asik. Kala itu si Ica yang melihat bapaknya tanpa pelukan ibunya, ia pun berniat membawa bapaknya ke rumah sakit setelah mengetahui bapaknya ingin meledakkan biju dama. Tapi apa daya si Della melarangnya karena Della sudah terkenal sebagai ninja medis yang OP parah. Dan sungguh sangat tidak masuk akal jika seluruh warga bisa disembuhkan tapi Della tak bisa menyembuhkan suaminya. Ya layaknya Mr. Beast yang bisa menolong seluruh orang tapi tidak dengan temannya yang sudah jauh dari kata bisa tertolong. Malah delete batang terus loginin titit. Kemudian besoknya datanglah 2 minion yang sudah mengupgrade levelnya karena Kemarin kita udah habis latihan buat sesi pengobatan tenaga dalam, Bu. buset, sekarang udah pakai ilmu kanuragan ya mainnya. Nah, mendengar kini Della sudah mempelajari ilmu tenaga dalam hingga bisa mengeluarkan Kaioken dan juga Kamehameha, ya tentunya dong membuat Rizky tanpa bilar ini terketar-ketirkan sampai menyuruh Della menutup usaha mematikannya ini karena takut ilmu kanuragan yang dipelajarinya salah digunakan dan malah untuk menyerang negara lain. Alhasil para minion yang mendengar bacotan Rizky, mereka pun otaknya tiba-tiba sudah kembali ke jalan kebenaran, di mana mereka berniat bertobat, namun sayangnya otak mereka pun kembali dihilangkan oleh Della agar tak takut yang namanya azab. Kala itu mulailah Della menjual berbagai ramuannya, mulai dari ramuan berjalan di atas air, bahkan ramuan agar menang pemilihan Dan yang lebih mengerikan lagi, Saya mau mentransfer energi positif ke tubuh ibu. buset, pakai bluetooth apa airdrop tuh. Dan ketika entitas terkuat di bumi ini memejamkan matanya, Saya ini lagi komunikasi sama setan, Bu. wih gila tuh cangkem kurang diruqyah. Alhasil setelah ibu ini membuka matanya, Di dalam tubuh ibu itu banyak setannya, Bu. bukannya kaget malah senyum bahagia. Nah, di malam harinya Rizky pun mulai nambah sakit lagi, bahkan sampai lemas karena ia dikurung di kamar tapi tak diberi makan. Dan Ica yang melihat itu, ia pun berniat membawa ayahnya ke dokter daripada ia ditinggal sendirian bersama makhluk ciptaan Dajjal ini. Namun tetap saja si Dajjal berkedok woman agar supaya tak pernah salah, ia pun tetap melarang Ica ke dokter sampai kata-kata yang memaniakkan langsung mengenai mental si Della. Mereka tuh sembuhkan obat dokter, bukan karena ibu. Nah, mamam tuh. Dan merasa diremehkan oleh anaknya sendiri, si Della pun langsung meracik ramuan termanjur tingkat kabupatennya, ya warna hijau mungkin rasa matcha. Lalu si Rizky dengan tangan seperti Wakanda Forever, ia pun meminum ramuan itu yang katanya seharga 300 Avanza.
Tak lama kemudian, cangkem si Rizky pun seperti sudah di-mute akibat meminum ramuan matcha itu, karena ternyata Rizky bukan lagi sakit, melainkan sudah diambang kewastetannya, dan dengan mulut seperti vacuum cleaner, Rizky pun mengucap ijab kabul terlebih dahulu agar ia sah terdeletkan dari dunia, lalu akhirnya Rizky pun harus kembali ke kursi penonton menyaksikan Della yang sebentar lagi akan terkena azab. Kala itu Ica pun bilang ke begundal ini kalau bapaknya sudah pindah dimensi. Alhasil si Della pun menjadi panik seperti orang yang lagi digerebek KPK karena bukannya memanggil warga untuk menanam si Rizky, melainkan ia hanya mengutus 2 minion MVP Perang Dunia Shinobi ini untuk mengurus si Rizky. Dengan ketelitian dan penyelundupan tingkat galaksi dan tentunya menggunakan Karimun Wagon Air, si Della pun bukannya mengubur Rizky, namun ia malah membuangnya ke jurang untuk mengkelabuhi penyelidikan oleh FBI Indonesia. Kemudian besoknya, saat Della sedang asik mengobrol tentang push rank dari GM ke Mythic dalam satu hari, datanglah salah satu budak kecilnya yang mengatakan kalau Joko partnernya telah dibawa ke rumah sakit dan sedang ditangani oleh dokter kematian. Mendengar itu, tentunya si Della langsung ke RS yang ternyata kata istri si Joko kalau Joko sudah kehabisan cakra akibat kebanyakan menggunakan ilmu kanuragan. Nah, mengetahui itu, Della pun semakin senang bahkan menyuruh Joko agar cepat mati sebelum otak Joko kembali ke jalan kebenaran dan memberitahu warga seluruh aib si Della. Nah, setelah Della pulang ke rumah, ia pun terkagetkan lagi tapi nggak sampai mati karena anaknya sedang membakar seluruh ramuan pengobatan medis tingkat Hokage yang dipelajari Della untuk menyetop ibunya mendajalkan agar tak terdeletkan juga seperti bapaknya. Namun walaupun sudah dimusnahkan, ternyata si Della masih memiliki fotokopiannya di flash disk dan tetap saja melakukan ritualnya dengan para warga yang banyak penyakitnya ini karena bisa-bisanya mereka kan udah berobat ke Della. Kok berobat lagi? Nih lagi, udah tahu sakitnya masih stay di tubuhnya, masih aja tetap berobat ke sana. Dan malam harinya si Della pun berkata kalau sakit bapak ini harus disembuhkan dengan obat herbal premium. Kayak YouTube aja isi premiumnya. Alhasil bapak ini pun tak segan-segan membayar Della sebanyak ini. Buset dah. Della buka franchise dong. Namun besoknya bapak ini pun kembali menuntut karena saudaranya belum juga sembuh, bahkan makin kritis karena ditangani oleh dokter kematian. Bapak-bapak sekarang bisa lihat sendiri bahwa saudara saya dirawat di ruang ICU. Lah gimana cara lihat? Dia aja di sini bukan di RS. Tapi karena para warga ini bodoh amat, jadinya si bapak pun lebih memilih logout dari sana karena tak berguna berbicara dengan warga yang hanya bisa feeder ini. Nah, setelah kejadian itu, Della pun belusukan ke hutan untuk mencari daun-daun herbal untuk pengobatannya. Tapi Della yang memang tidak dibekali ilmu pengetahuan soal medis, ia pun malah mengambil daun lateng untuk dijadikan obat. Dan kejadian itu pun direkam oleh bapak yang tadi sebagai bukti agar para warga yang feeder bisa mempercayainya. Kemudian besoknya, walaupun dengan kondisi yang sakit, Della tetap saja menerima pasien yang... Ibu belum sembuh. Iya, Bu. Ini ibu dibilang ada setan di tubuhnya senyum. Bahkan belum sembuh dari sakitnya pun bisa senyum. Enjoy life sekali hidupnya ya. Saat itu dengan wosi-wosi. Wah. Si Della pun sampai dipuji karena bisa jatuh secara estetik begitu. Sementara di sisi lain datanglah polisi dengan pistol mainannya menangkap para minion si Della. Lalu secara gesit menobrak pintu ruangan Della hingga akhirnya Della pun bisa ditangkap. Dari luar ketika ada kesempatan dan kebetulan ini polisi sedang feeder, Della pun langsung mencemes kaki polisi itu lalu kabur dari sana menuju hutan. Tapi sayangnya Della pun harus terjebak karena lupa arah menuju jalan raya. Sehingga daripada ditangkap polisi, Della pun lebih memilih menggelindingkan dirinya ke bawah jurang. Beruntung kala itu rumput di sana memang asli rumput liar, bukan beton yang diselimuti rumput. Jadinya Della pun berkesempatan selamat karena berhasil dibawa ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit kemungkinan ini efek pasif dari rumput asli karena si Della bisa-bisanya dikatakan terkena kanker. Ibu Anda menderita penyakit kanker paru-paru stadium 3. Buset, kegedik rumput asli auto kanker stadium 3. Mendengar itu tentunya sangat mengejutkan ginjal si Della karena sebentar lagi ginjalnya akan ketimpa virus kanker. Tapi bodohnya Della, bukannya melakukan pengobatan segala macam biar sembuh, si begundal ini malah minta pulang karena gengsi harus berobat ke rumah sakit. Aduh, otaknya di mana ya itu si Della? Bisa-bisanya gengsi sama dokter.
Ketika di rumah, si Della yang gabut, ia pun malah mendorong anaknya berharap bisa menyusul bapaknya, tapi ia tetap hidup. Lalu untuk pendorongan yang kedua, si Della malah yang nyungsep sampai kakinya pun bengkak terbakar akibat menyentuh lantai beton dengan tingkat kepanasan setara matahari. Namun walaupun sudah sekarat dan ingin terbenatkan, si Della tetap saja bersikeras meracik ramuannya sampai kakinya pun harus ketumpahan ramuan kematian buatannya. Jadinya ya semakin parah mantap jiwalah luka si Della. Tapi seketika rasa sakit itu hilang ketika Della mendengar ada suara mobil datang ke sana, di mana Bobon Sentosa yang masih ngekos di area 51 ini datang ke sana membawa bapaknya untuk berobat. Kala itu dengan diiringi bau-bau klepon, Della pun mendengar keluh kesah dari bapak Bobon yang katanya terkena sariawan titan sampai susah bicara. Lalu dengan wosi-wosi, wah, sariawan si bapak pun katanya sudah akan menjelma menjadi naga Indosari. Jadinya si Della memberikan bapak ini obat cap pertama turbo agar cepat sembuh, tapi seharga 15 juta rupiah. Buset, modal wesi doang langsung bisa DP mobil. Nah, setelah berhasil mendapatkan cuan untuk DP tank milik TNI Amerika, di jalan bapak Bobon pun semakin menggila, apalagi Bobon ikut-ikutan tak ada sinyal otaknya karena Kita bawa bapak ke rumah sakit ya, Bu ya. Tunggu, Bu. lah, itu kan udah ada di dalam mobil, kenapa keluar? Dan karena otak si Bobon ngeleknya lama, bapaknya pun harus berpindah dimensi karena telat dibawa ke rumah sakit. Lalu di rumah Della, ia pun tiba-tiba ngestun di karpet karena saking beratnya membawa dosa. Apalagi di luar, para warga sudah membentuk aliansi shinobinya untuk mengalahkan Della karena cangkem mereka sudah panas ingin memberi kata-kata kebun binatang ke si Della. Namun beruntung ada Bu Ustadz yang datang ke sana membawakan mereka adem sari sehingga tingkat kepanasan cangkem mereka bisa dinetralisir. Sementara di dalam, Della yang masih ngestun dari atas kipas angin yang susah payah dibelinya pun malah ngelok Della dan menjatuhkan dirinya sampai akhirnya akibat kipas angin yang mungkin beratnya sebesar dosa-dosa penonton yang dibikin emosi, si Della pun akhirnya terbenatkan dengan mulut yang gerak-gerak karena tak membaca skrip. Kemudian dari luar datanglah para warga membawakan surprise ke rumah Della yang tentunya sangat mengejutkan Ica karena para warga berhasil menemukan jasad bapaknya di jurang setelah beberapa abad Masehi dibuang oleh si Della. Lah, masa iya udah dibuang mayatnya masih utuh nggak busuk ya? Nah, singkat waktu, karena mata saya sedang cooldown untuk menahan grafik mematikan ini, kita langsung saja ke adegan ketika Della dan Rizky akan ditanam. Dimana kita dikejutkan dengan sosok Ustadz yang biasanya menjadi figuran yang suka ditindas, sekarang pangkatnya sudah naik menjadi Ustadz. Gila, biasanya jadi figuran yang suka nge-lag AFK lemot ditindas, sekarang jadi Ustadz. Wow. Kala itu saat penguburan Pak Rizky tentunya tak ada adegan petir Iodora apalagi goyang dumang karena stok dosa si Rizky tak cukup untuk mengundang mereka. Jadinya dosa si Rizky ini hanya bisa membuat efek klip di nisannya untuk menghibur para warga yang kecapean. Dan tentunya itu sangat berbeda dengan Della yang dosanya sebesar gunung Himalaya. Karena para warga yang kesal, mereka pun mengubur Della di sebuah hutan yang tak layak huni. Ya jelaslah orang hutan. Dimana ketika mengubur si Della pun menukarkan dosanya dengan ulti Vale untuk menyegarkan para warga. Sampai dedaunan pun banyak bertaburan di makamnya. Yang kemungkinan daun tersebut akan Della bawa juga ke neraka untuk meracik ramuannya. Lalu ulti ini pun ditutup dengan semburan naga COC yang tiba-tiba muncul menggosongkan makam si Della seperti wajah mantan kalian. Gila cuy, bisa-bisanya ada api tiba-tiba gitu. Oke, pesan immortality-nya di sini, buatlah dosa sebanyak-banyaknya karena selain kalian menjadi top global pendosa, kalian secara otomatis akan membantu para media televisi karena mendapatkan konten berita yang mantap jiwa. Apalagi dengan wastetnya kalian juga akan dibuatkan konten 7 kejadian tak masuk akal ketika menguburkan seseorang. Wah, jadi pendosa itu penuh manfaatnya ya guys ya. Enggak, yang tadi bercanda, jangan ditiru lah blok. Tapi intinya, stay wak-wak guys.